Halo, assalamualaikum. Nah, di sini udah aku siapkan ya setengah kilogram filet dada ayam. Ini udah aku cuci bersih dan aku potong-potong dadu ya, biar lebih mudah untuk ngeblendernya. Nanti kita akan blender halus ya ini semua. Nah, kalau misalnya blender atau chopper kalian kecil, boleh di 2 kali atau 3 kali sampai 4 kali blender ya, disesuaikan aja. Ini karena chopper aku lumayan besar kapasitasnya, jadi ini cukup ya, 1 kali blender udah bisa masuk semuanya. Dan di sini aku tambahkan 2 telur. Ini untuk telurnya aku langsung masukin ke ayamnya ya. Nah, kalau kalian ngeblendernya lebih dari 1 kali karena kapasitasnya kecil, itu telurnya nanti aja juga nggak apa-apa, atau di blenderan pertama atau kedua juga nggak apa-apa ya. Nah, ini udah aku blender, teksturnya udah halus kayak gini dan kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Nah, untuk kalian yang sedang mencari resep-resep simple, anti ribet, dan kalian baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Semoga resep-resep aku cocok sama kalian ya. Nah, ini terus aku akan tambahkan tepung terigu sama tepung tapioka masing-masing 3 sendok makan. Terus di sini juga akan aku tambahkan bawang daun dan bawang bombay sebesar ini ya. Nanti untuk resepnya udah aku tulis di deskripsi box ya. Ini tinggal kita iris-iris dan kita masukkan. Lanjut kita tambahkan 1 buah wortel. Ini wortelnya ukurannya aku sedang ya, kecil tapi dia agak gemuk gitu. Terus ini aku parut aja dan tinggal kita masukkan juga. Nah, untuk parutannya di sini aku pakai parutan keju biasa ya. Nah, kalau kalian mau iris-iris tipis panjang gitu terserah ya, disesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, terus di sini aku tambahkan 1 bungkus bubuk bawang putih. Kalau kalian mau pakai bawang putih biasa boleh 2-3 siung. Terus di sini ditambahkan garam 1 sendok teh. Terus gula 1 sendok teh, merica aku sedikit aja. Sama di sini ada masako atau roiko 1 bungkus ya. Nah, terus ini tinggal kita aduk-aduk rata semuanya ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata semuanya, terus kita masukin ke dalam loyang ya. Ini loyangnya udah aku lapisi dengan mentega ya, atau margarin juga boleh. Terus ini tinggal kita masukkan aja, kita padatkan dan akan kita ratakan. Nah, sambil masukin ini kita siapkan juga kukusan ya, kita panaskan kukusan ya teman-teman. Nah, kalau kalian gak punya loyang boleh diganti pakai wadah plastik itu, intinya harus tahan panas untuk kita kukus nanti. Nah, ini udah masuk semuanya, terus kita ratakan, kita rapihkan, dan kita padatkan. Nah, kayak gini ini udah padat dan udah rata. Terus ini akan kita kukus selama 45 menit. Nah, ini kita kukus ya dengan api sedang cenderung kecil, dan jangan lupa untuk tutupnya dikasih serbet bersih ya. Nah, ini udah 45 menit ya teman-teman, dan kita cek aja untuk cek ini udah matang atau belumnya. Kita tusuk pakai tusuk sate kayak gini, dan di sini udah nggak ada adonan yang menempel sama sekali dan itu udah matang ya. Ini kita angkat dan kita diamkan sampai dia benar-benar dingin. Nah, kalau udah benar-benar dingin, terus kita keluarkan ya adonannya dari loyang, tinggal kita sisit aja pinggirannya itu, terus kita balik dan kita keluarkan. Nah, terus kita potong-potong sesuai selera ya. Nah, untuk pemotongannya ini akan menentukan sedikit banyaknya nanti nugget yang jadinya ya. Nah, kalau aku potongannya kayak gini aja ya teman-teman. Nah, terus di sini udah aku siapkan tepung panir dan juga tepung terigu. Untuk tepung panirnya aku sarankan sedikit-sedikit dulu ya, pemakaiannya jangan langsung banyak. Terus ini untuk tepung terigunya juga sama. Kita tambahkan dulu air sampai teksturnya encer. Nah, kenapa sedikit-sedikit dulu? Karena takutnya nanti banyaknya jadi mubazir ya kalau kebanyakan. Nah, ini aku aduk aja dulu sampai dengan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita masukin aja nuggetnya. Di sini aku siapkan dulu wadahnya ya untuk nampung nanti nugget yang udah jadinya. Nah, ini tinggal kita balurkan ke adonan basah, terus kita masukkan ke tepung panir atau adonan keringnya ya. Nah, untuk tepung panirnya di sini aku pakai yang warna kuning ya, biar lebih bagus hasilnya, lebih cantik. Soalnya kan tepung panir itu ada yang putih, ada yang kuning, sama ada yang mix juga ya. Nah, untuk di tayangan ini aku tabur-tabur dulu di atasnya, di sampingnya. Itu fungsinya biar tangan aku nggak ikutan basah ya teman-teman, karena sebelumnya kena adonan basah. Kalau misalnya tangan aku ikutan basah, nanti tepung panirnya juga jadi ngegulung-gulung gitu. Makanya ini aku lapisin dulu, terus kita padatkan ya. Tepung panirnya kita padatkan.
Nah ini udah padat, udah terbalur semuanya ya. Nah ini hasilnya kayak gini dan kita sisihkan. Kita lakukan semuanya sampai nuggetnya habis. Nah ini hasilnya aku dapat 50 pieces nugget ya teman-teman. Nah ini boleh langsung digoreng, tapi sebaiknya dimasukin dulu freezer minimal 1 jam ya sebelum digoreng biar lebih padat. Untuk proses gorengnya seperti nugget biasanya ya teman-teman, jangan lupa dibalik dan kalau udah matang kita angkat. Nah ini dia hasilnya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, nugget ayam wortel kita udah jadi, siap untuk dinikmati. Nah untuk nugget ini kalau misalnya kalian bentuknya mau panjang-panjang, mau kotak, mau bulat, terserah ya, disesuaikan aja dengan selera kalian saat kalian memotongnya. Nah ini bisa jadi frozen food juga, bisa jadi ide jualan, bisa untuk cemilan, bisa untuk sarapan, lauk, bekal, atau apapun ya teman-teman. Nah makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih juga yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe boleh dibantu subscribe dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Makasih banyak, wassalamualaikum.